Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kelas 5 memasuki tema baru, yaitu tema 3 dengan judul makanan sehat, dengan subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita masuki ke pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita amati gambar di bawah ini. Ini ada gambar sayur dan buah-buahan. Apakah yang digambar tersebut termasuk makanan sehat atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Makanan sehat sangat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Dengan begitu, organ tubuh kita dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sarapan apa kamu pagi ini? Seperti biasa, nasi, sayur, telur mata sapi sudah cukup. Enaknya, apalagi bubur ayam istimewa. Bersyukur kita teman-teman, kita dikaruniai sistem pencernaan sehingga makanan yang kita makan membawa manfaat bagi tubuh kita. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang. Jika yang dikonsumsi makanan sehat, manusia atau hewan akan bertumbuh dengan sehat. Ada iklan makanan sehat. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Perhatikan gambar di sampingnya. Itu ada iklan bubur ayam beras organik Pak Gentong. Iklan dimaksudkan memang untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Iklan juga ada yang ditampilkan di media elektronik dan media cetak, misalnya televisi, radio, internet, koran, majalah, buku tabloid, spanduk, brosur. Perhatikan iklan di samping ya, ada gambarnya, ada tulisannya. Dari iklan-iklan tersebut kita dapat menemukan kata kunci sebagai berikut. Kata kunci adalah merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan makanan sehat tadi, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Dua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan, mewakili sebagian besar keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan. Tadi kita membahas tentang sistem pencernaan dan makanan sehat. Makanan sehat mempengaruhi sistem pencernaan kita. Sekarang, penyempurna makanan sehat adalah susu. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi?
Bagaimana aku mencernanya? Perhatikan, itu gambar sapi ya, keluhan sapinya. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Sekarang perhatikan penjelasan proses pencernaan pada hewan ini. Hewan ruminansia adalah hewan kelompok mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Pencernaannya dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mari kita simak bagan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Organ pencernaan pada mulut sapi ada 3, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi mempunyai 2 fungsi, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva. Saliva cairan atau enzim khusus dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Mari kita simak gambar sapi di bawah ini dengan keempat lambungnya. Lambung sapi merupakan organ pencernaan paling penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Perhatikan panahnya, ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan abomasum. Mari kita perhatikan bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba 9 bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua, retikulum atau perut jala, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk ke perut. Benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam, di bagian sinilah yang disebut lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus ekor sapi dewasa bisa mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anum. Untuk lebih jelasnya dan kalian mudah paham tentang pencernaan sapi, perhatikan diagram di bawah ini. Ini dari mulai rumput dikunyah di mulut hewan ruminansia, contohnya sapi, sampai ke abomasum.
Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 2.